Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Ibu akan menyampaikan materi singkat terkait persiapan UKK level. Kemarin disampaikan bahwa UKK level kelas 10 itu materinya adalah spreadsheet ya. Nah, kalian tetap mengerjakan siklus seperti biasanya, namun di sini kalian mengerjakannya dimulai dari data neraca saldo akhir ya. Kalian tidak perlu membuat jurnal umum, tidak perlu membuat buku besar ya, karena waktunya sangat lama, sehingga kalian cukup mengerjakan dimulai dari jurnal penyesuaian. Nah, langsung saja di sini disediakan soal ya. Di sini ada salon barokah ya. Ini sudah Ibu edit, tidak sama persis dengan yang kamu kerjakan manual, hanya saya edit nominalnya saja. Nah, di sini disediakan neraca saldo akhir per Juli ya, 31 Juli 2022. Kemudian ada data penyesuaian ya terkait pengecekan di akhir periode ya. Di sini data penyesuaiannya hanya ada 5. Nah, ini nanti kamu kerjakan menggunakan rumus VLOOKUP ya. Nah, adapun langkah pertama yang perlu kamu lakukan adalah kamu membuat tabel secara manual. Ini nanti soal akan saya kirim lewat HP kalian, kemudian nanti ya kalian save, kalian simpan di flash disk. Jadi upayakan masing-masing siswa memiliki flash disk ya, kalau tidak punya boleh pinjam ya. Nah, nanti dari soal yang sudah ditransfer ke flash disk itu nanti diencepkan atau disalurkan di komputer atau PC atau laptop yang ada di lab akuntansi. Seperti itu ya. Nah, langsung saja sebelum kalian mengerjakan ini perlu kalian rapikan dulu ya. Nanti di sini akan ada tampilan sheet 1, sheet 2, sheet 3 ya. Ini kamu kasih judul dengan cara diklik 2 kali. Saya ulang ya. Klik-klik. Nah, ini bisa langsung kamu edit. Kasih keterangan NS ya, neraca saldo ya. Kemudian di sini sheet 2 langsung aja diklik-klik, ini keterangannya JP, jurnal penyesuaian. Nah, untuk membuat jurnal penyesuaian seperti biasa ya, kamu membuat tabel. Kamu buat tabel jurnal penyesuaiannya di sini ya, seperti ini. Kamu blok. Kamu membutuhkan 5 kolom. Kolom pertama adalah tanggal, kolom kedua keterangan, kolom ketiga itu kode rekening, kolom keempat itu debit, kolom kelima itu kredit ya, berarti ada 5 kolom. Ini kamu blok. Nah, sebelum itu kamu cek ya di sini ya, ada 5 data, berarti membutuhkan 5 jurnal. Satu jurnal 2 ayat ya, 2 akun. Berarti 2 kali 5 10. Artinya di sini ada 10 baris ditambah judul sama total 2, berarti menjadi 12 baris ya. Ini 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, sehingga di sini langsung saja pilih border ini ya. Lalu klik all border. Nah, seperti ini ya. Saya pilihkan di baris keempat ya. Tujuannya apa? Tujuannya 3 baris di atasnya ini kita tempatkan judul ya, atau ini saya blok saja. Nah, baris keempat ya. Cara membuat judul ya kamu buat ya, di sini dikasih keterangan jurnal penyesuaian ya, di enter. Kemudian ini salon barokah per 31 Juli 2022. Nah, seperti ini. Ini saya blok seperti ini ya, lalu di merger kita rapikan seperti ini. Ini ya. Ini ya. Nah, kita rapikan dulu. Nah, sudah, ini kita blok ini ya, lalu pilih. Nah, lalu ini kita bikin judul ya. Yang pertama adalah tanggal. Kemudian di sini ada keterangan. Lalu di sini ada kode akun. Lalu di sini debit. Lalu
taruh di sini, kredit. Bu, kode akunnya kok di tengah-tengah. Nah, boleh saja kamu pindah. Ini di cut ya. Sebentar. Ini kita blok, kemudian kita cut, kita geser di sini, lalu insert cut cell. Nah, boleh saja di sini ya, terserah, sama saja kalau menurut saya. Oke, ini boleh kita gunakan ya. Nah, setelah itu yang kamu lakukan, kamu tidak mengerjakan secara manual, kamu menggunakan rumus VLOOKUP untuk jurnal penyesuaian. Caranya adalah kamu kembali ke sheet neraca saldo. Nah, ini kamu copy ya caranya. Untuk mengopi ini di blok ya, dari judul atas ke bawah sampai jumlahnya ini ya, jumlah total ini ya, total. Oke. Nah, ini ya, saya kecilkan. Nah, seperti ini ya. Ini kamu blok seperti ini, lalu Ctrl C ya, atau copy ya. Nah, lalu kamu letakkan di kolom H ya, lalu di enter. Nah, seperti ini ya. Lalu ini kita lebarkan. Nah, ini kita tidak perlukan, tidak apa-apa ya. Ini tidak kita perlukan, jadi kita delete aja, atau dibiarkan saja juga boleh ya. Nah, caranya kamu klik di baris kelima, ini baris kelima ya, nih baris kelima, kolom C. Nah, ini ya, kolom C. Ketik sama dengan, lalu ketik VLOOKUP seperti ini, buka kurung, kemudian karena kamu membutuhkan kode akun terlebih dahulu, maka klik B5 seperti ini, titik koma ya. Lalu kamu blok kode akun dan nama akun nih. Nah, sampai di sini saja, ke bawah. Nah, ya. Seperti ini. Atau di sini, dari sini nggak apa-apa. Nah, ini ya, kode akun dan nama akunnya saja. Lalu titik koma. Nah, perhatikan, kode akun ini berada di kolom kedua ya. Berada di kolom kedua, sehingga kita ketik 2 ya, supaya nilainya benar, titik koma 0, tutup kurung. Nah, agar rumus ini tidak mengalami pergeseran alias error ya, maka kita kunci untuk ini ya, sel kode akun dan nama akunnya ya. Kita blok gini ya, bisa kamu kontrol Shift F4 ya. Kok Shift F4, Kontrol F4, nggak mau ya, nggak mau ya, ini berarti laptopnya nggak mau dicat. Itu udah sama manual saja. Nanti kalau di lab bisa ya pakai Kontrol F4 ya. Ini pakai Shift simbol dolar. Nah, seperti ini kita kunci ya. Kemudian enter. Nah, akan muncul NA seperti ini ya, simbol pagar N garis miring A. Nah, ini bukan error ya, memang demikian. Nah, sebelumnya kita blok dulu sampai ke bawah. Nah, sampai sini ya. Nah, ini nanti total. Oke, supaya nggak bingung, ini kita saja. Nah, setelah berbentuk NA seperti ini semua, nah langkah selanjutnya adalah kamu cari kotak dialog form seperti ini. Nah, ini form ya, FORM, form. Apabila di laptop atau PC yang ada di depanmu itu tidak ada, caranya adalah ketik file ya, kemudian option. Di sini ada quick access toolbar ya. Kemudian kamu pilih all comment, kamu cari form di sini. Nah, ini ya, diklik. Nah, nanti akan muncul di sini. Lalu ini diklik, lalu oke. Di add ya. Karena ini tadi sudah ada, dia tidak mau, lalu muncul di sini. Nah, munculnya bentuknya seperti ini.
Nah, caranya ini kita blok baris pertama seperti ini ya, lalu klik form, klik yes. Nah, kotak dialog form itu seperti ini ya, ada tanggal, kode akun, keterangan debit dan kredit. Lalu kita input tanggalnya terlebih dahulu, yaitu tanggal 31 Juli 2022. Kode akunnya apa? Nah, jurnal yang pertama kali kamu buat adalah jurnal perlengkapan ya, sambil melihat soal ya. Kamu ini ya, kamu pastikan tahu jurnalnya. Sebagai contoh begini, ada sisa perlengkapan salon yang masih ada ya. Di sini sisa perlengkapan salon yang masih ada sebesar 12 juta. Kita perhatikan di sini nilai perlengkapan salon adalah 80 juta. Nah, sehingga di sini sisa perlengkapan adalah, kita taruh di sini rumusnya 80 juta ya. Nah, 68 juta. Rumusnya dari mana, Bu? Dari 80 juta dikurangi 12 juta. Artinya apa? Yang kita jurnal adalah yang dibebankan, alias yang sudah terpakai. Yang sudah terpakai itu adalah yang akan menjadi beban ya. Sehingga jurnalnya beban perlengkapan debit senilai 68 juta, kreditnya adalah perlengkapan senilai 68 juta. Nah, diingat-ingat ya, kalau sudah demikian langsung saja kita input ya tanggalnya dulu. Nah, seperti ini kodenya, beban perlengkapan dulu, ya kan? Beban perlengkapan di sisi debit. Kamu perhatikan di kotak kode akun sisi kanan ya. Di sini ada beban perlengkapan salon. Loh, kok 4.000 tuh? Wah, error ini. Bentar. Salah. 1, 2, 3, 4. Ini 1.201. Ini 1.202. Bentar ya. Nah, ini 2101. Ini ya, berarti ini naik ke atas. Yang ini bentar ya, benerin dulu badannya karena tadi copas ya, asal copas sehingga tidak dilihat kodenya. Oke, sudah. Lalu ini kita copy lagi di sini. Oke, kita ulang ya. Di sini kita blok ya, lalu ketik form ya. Di sini sudah ada tanggal, kode akunnya beban perlengkapan adalah 5103. Kemudian tadi nilainya 68 juta ya. Di sisi debit ya, beban perlengkapan 68, nolnya 3. Nah, tidak perlu ketik koma, rupiah ataupun titik, tidak boleh ya, nanti rumusnya nggak mau ya, sehingga di sini cukup angka saja ya, langsung di enter, close. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi muncul debit beban perlengkapan salon. Nah, karena tadi kreditnya adalah perlengkapan, maka di sini di blok baris pertama dan baris kedua. Seperti ini. Form lagi, diketik lagi, diinput lagi tanggalnya 31 Juli 2022 ya. Perlengkapan, kamu perhatikan di sini. Perlengkapan di sini, perlengkapan salon ya. Itu kode akunnya 1103, diketik 1103 seperti ini, karena dia posisinya di kredit ya, maka bukan di sini.
bukan di sini ya, tapi di bawahnya kredit ya, senilai sama ya, nilainya 68 juta. Nah, tampilannya akan seperti ini. Supaya ini muncul rupiah bagaimana Bu? Di blok seperti ini ya. Nah, ini langsung saja lalu dirapikan seperti ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Selanjutnya, kita lihat lagi, kita blok lagi baris kedua dan baris ketiga ya. Klik from, sama seperti tadi, di input tanggalnya 31 Juli 2022. Nah, saya ingatkan sekali lagi, sebelum kamu input jurnal di kotak dialog form ini tadi, kamu harus ingat dulu jurnal yang kamu input itu apa. Yang kedua, keterangannya adalah tentang beban sewa bulan Juli. Nilainya 1 juta ya sudah, berarti kan beban sewa debit, kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Senilai berapa? 1 juta. Nah, berarti di sini ya. Nah, beban sewa berapa di sini? 5101. 5101 1 juta. Kemudian ini diblok lagi baris ketiga sama baris keempat. Lalu di input. Nah, sewa dibayar di muka 1104, di bawah sendiri ya, 1 juta. Nah, saya paham ya. Kita coba lagi yuk, kita kerjakan lagi yang berikutnya di blok baris keempat dan baris kelima. Nah, sebelumnya dilihat dulu jurnalnya itu adalah tentang penyusutan. Nah, penyusutan di sini diberikan info 6% dari harga perolehan. Harga perolehan yang apa? Peralatan yang disusutkan adalah aset tetap ya. Di sini peralatan diinfokan ada 127 juta. Jika disusutkan 6%, maka penyusutannya adalah 10.620 ya. Berarti beban penyusutan debit, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan sehingga nilainya sama ya, 10.620. Kita input 31 Juli 2022. Kemudian ini kode akunnya, beban penyusutan adalah 5104. Kemudian karena beban penyusutan itu di debit, maka nilainya adalah 10.620. Ya, seperti ini. Nah, kita blok lagi bawahnya. Ini ya. 1 Juli 2022. Akumulasi penyusutan di sini ini ya. 1202 1202 di kredit ya. 620. Nah, kita blok lagi. Nah, sebelumnya kita lihat ini ada gaji karyawan bulan Juni. Nah, gaji karyawan bulan Juni berarti bulan yang lalu ya. Karena ini bulan Juli, maka muncul yang namanya hutang beban ya. Senilai 2 juta. Berarti debitnya adalah beban gaji, ini 4101, kreditnya adalah hutang beban 2102 ya. Ini utang usahanya 2100. Saya ganti saja ya. Ini bunganya 2 jam tip angkanya 2103. Yang ini 3101, 3102, 4101. Yang ini itu bukan sewa. Oke ya, sudah saya rapikan lagi.
Nah, berikutnya beban gaji ya. Nah, ini kita blok seperti tadi, seperti ini. Ya. Lalu kita input tanggalnya. Nah, beban gaji adalah 5101, debitnya adalah 2 juta. Oke. Kemudian ini kreditnya hutang beban ya, kita 1 Juli. Hutang beban di sini 2103 ya, 2103 di kredit. Kemudian kita lihat informasi penyesuaian terakhir itu listrik dan telepon ya, sama bulan Juni berarti muncul hutang beban 1.600.000 ya. Berarti di sini adalah beban listrik dan telepon 5103 ya. 5103 sebesar 1.600.000. Nah, terakhir kreditnya adalah hutang beban 2103 sebesar 1.600.000. Oke, setelah itu kita jumlah. Nah, cara menjumlahnya adalah klik sum ya, sama dengan sum, buka kurung ya, ini di blok ke bawah, swap, tutup kurung, enter. Nah, ini ya nilainya harus sama ya. Oke, sudah sama. Nah, ini adalah rumus VLOOKUP. Kamu perhatikan rumusnya VLOOKUP semua. Dia secara otomatis ketika menggunakan kotak dialog form ini ya, secara otomatis memunculkan tanggal, kode akun, dan juga nominalnya, debit dan kredit sama. Nah, itu seperti itu caranya ya. Kemudian setelah kamu membuat jurnal penyesuaian dengan rumus VLOOKUP seperti ini, langkah selanjutnya adalah kamu membuat neraca lajur. Nah, seperti ini neraca lajur. Kita lihat neraca lajur itu terdiri dari berapa kolom? Neraca lajur itu ada 12 kolom ya, 12 kolom. Nah, caranya bikin ini kita beri judul NL aja ya. Neraca lajur. Nah, nanti bikin manual. Ini saya hapus saja. Nah, 12 kolom ya, kita sisakan 3 kolom di atasnya, 12 kolom berarti sampai dengan L ya. Nah, ini adalah kode akun, dan ini adalah nama akun, lalu setelah nama akun, yang ini itu adalah neraca saldo. Setelah itu ada jurnal penyesuaian, lalu ada neraca saldo disesuaikan, lalu ada laba rugi, dan yang terakhir adalah neraca. Seperti ini ya. Oke, kita lebarkan. Nah, kita lebarkan ini kita buat pendek saja. Ini neraca saldo kita merger, semuanya kita merger ya, biar posisinya di tengah-tengah ya, seperti ini. Oke. Nah, supaya kalian cepat, tinggal kamu copy saja. Ini kamu copy ya. Nah, ini kamu copy. Nah, kamu copy seperti ini, terus kamu letakkan di sini ya. Nah, sini. Nah, yang ini adalah debit kredit yang cepat ya. Ini debit kredit. Ini juga tinggal diketik, tekan kontrol ya, tombol kontrol, lalu diklik yang posisi debit ya, lalu tekan tombol
P. Nah, otomatis seperti ini ya. Tekan tombol P. Nah, akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, ini tinggal di copy ke bawah, di sort ke bawah ya. Oke. Ini tinggal kita sort ke sana. Ini kolom materinya kita tambahkan di sini ya, kolomnya. Nah, oke, jika sudah, nah jurnal penyesuaiannya ini bisa kamu copy juga ya. Oh enggak bisa, sorry. Ini bisa kamu, maksudnya kamu copy itu secara manual diketik ya. Yang pertama adalah beban listrik pada beban listrik yang pertama. Harusnya beban perlengkapan minus 104. Wah, kacau ini. Bentar. Beban saya, betul. Beban pengusutan, beban gaji. Oke, betul ya. Beban perlengkapan 68 juta. Ini ya. Beban perlengkapan sini ya, 68 juta. Nah, manual ya. Nah, ini supaya muncul angka yang bagus, diketik ini, lalu ini kita lebarkan sebesar ini. Lalu ini diklik. Nah, perlengkapannya ini ya, di sini. Nah, 68 juta. Manual. Kemudian beban sewa pada sewa dibayar di muka 1 juta. Beban sewanya ini. Kemudian sewa dibayar di muka. Lalu berikutnya penyusutan ya, 10620. Akumulasi penyusutan 10620. Terus yang terakhir beban gaji sama listrik ya, 2 juta sama 1.600.000. Beban gaji 2 juta sama hutang beban ini. Tadi kan hutang beban listrik kan 1.600.000 ya. Diketik dulu sama dengan 2 juta. Nah, nanti ditambah 1.600.000. Nah, tidak apa-apa ditambah 1.600.000 karena akunnya sama ya. Nah, sehingga di sini beban listriknya adalah 1.600.000. Oke, kita cek ya. Kita cek debit dan kredit itu harus sama, sehingga ketika dikurangi dia 0 ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke kolom neraca saldo yang sudah disesuaikan ya. Kalian sudah tahu rumusnya, debit ketemu debit ditambah, kredit ketemu kredit ditambah, debit ketemu kredit dikurangi. Nah, rumusnya kalau menggunakan if, untuk saat ini saya tidak akan menyampaikan karena terlalu sulit ya, level kelas 10, langsung manual saja ya. Dengan cara sama dengan ya, klik ini ya. Lalu ditambah dengan debit ini dikurangi kredit ya, seperti ini sama dengan. Nah, kemudian yang kredit itu sama dengan kredit ditambah dikurangi debit ditambah kredit.
Ini kita blok, lalu kita sort ke bawah. Nah, ya. Sebentar, ini harus kita rapikan dulu. Ini debit ketemu kredit kan dikurangi, posisinya di debit. Ini kalau kita nolkan, maka di sini ya debit dikurangi ini ya, betul. Ini juga kita, nah yang minus minus ini kita jadikan 0 ya, 0 0 0 0 0. Nah, oke ya. Nah, ini muncul minus ya di sini. Oh iya, alhamdulillah, jazakallah khairan. Nah, yang saya beri tanda kuning dan merah ini adalah minus. Supaya dia tidak selisih seperti ini, kita buat 0. Nah, kita buat 0 seperti ini. Ya. Oke. Kita buat 0. Kita kembalikan. Oke. Nah, jika sudah, saatnya kita memindah ya yang merupakan akun laba rugi dan neraca. Laba rugi dulu, di sini ada pendapatan jasa ini ya. Nah, caranya bagaimana ya, tinggal di ini saja. Ini misalnya sama dengan ini ya, kemudian ini. Oh, maaf. Ini untuk laba rugi dan neraca kita menggunakan rumus VLOOKUP ya, rumus if ya. Jadi di sini sama dengan if buka kurung ya, ini kode akun dari A6 sampai dengan A22. Nah, seperti ini ya. Kemudian ada tanda lebih besar sama dengan 4101 ya. Terus titik koma yang ini ya. Kolom neraca yang disesuaikan ini di sisi debit, titik koma 0 tutup kurung. Nah, ya, langsung otomatis. Nah, yang ini pun juga demikian, sama dengan if buka kurung ya. Kita blok yang A6 sampai A22 lebih besar ya, sama dengan 4101 titik koma yang sisi kredit. Nah, seperti ini. Titik koma 0 tutup kurung. Nah, dia otomatis ya. Sehingga di sini sama dengan sisi kredit harus lebih besar dari debit. Kalau tidak demikian maka rugi. Kita perhatikan di sini, sisi kreditnya 152, sisi debitnya 115. Berarti ini untung ya, laba ya. Nah, ini kita kurangkan. Nah, seperti ini. Lalu kita jumlah ya, sama dengan sum. Kita blok seperti ini, lalu kita sort ke kanan seperti ini ya, sehingga ini nilai yang merupakan laba ruginya. Nanti di kolom neraca pun demikian, sama, rumusnya adalah sama dengan if ya, buka kurung, kode akunnya ini kita blok ya, titik koma lebih kecil dari 4101 titik koma. Nah, ini ya swap. Nah, ini titik koma 0. Ini oh ini lebih kecil ya. Nah ya, seperti ini. Sama, yang ini pun demikian ya, sama dengan if yang ini, yang kode akunnya kita blok seperti ini. Nah, kita blok seperti ini ya. Kemudian dia lebih kecil ya dari pendapatan. Ini 4101 itu apa sih Bu? Itu kodenya pendapatan ya.
lebih kecil dari pendapatan, titik koma yang sisi kredit. Nah, titik koma 0 tutup kurung. Nah, di sini kita blok ya. Ingat, untuk neraca kebalikannya laba rugi, sisi debit harus lebih besar dari kredit, sehingga ketika dikurangkan selisihnya nanti sama ya dengan yang di kolom laba rugi. Nah, ya, sehingga di sini selesailah sudah neraca saldonya. Nah, jadi anak-anak, untuk spreadsheet UKK level nanti kamu harus menguasai rumus VLOOKUP yang ada di jurnal penyesuaian dan rumus if yang ada di neraca saldo. Jangan lupa ini diberi judul ya, neraca lajur salon barokah per 31 Juli 2022. Nah, supaya dia tengah kita merger seperti ini. Alhamdulillah, kita merger seperti ini anak-anak. Lalu kita blok, ini kita tebalkan ya biar rapi. Oke. Sorry. Ini kita blok ya. Biar rapi ya. Nah, bolehlah kalau kamu mau mempercantik ini kasih warna ya, warna saya warna pink aja. Debit kreditnya kita kasih warna yang lain biar meriah gitu ya. Nah, saya ini ya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini anak-anak. Nah, ini ya, ini total kita kasih warna juga di sini. Nah, saya perlihatkan. Nah, tampilannya nanti rapi seperti itu ya. Nah, ini nanti video ini kamu simak pelan-pelan ya. Ini saya buatkan video, ini rumus juga sudah saya buatkan. Ini saya carikan, saya kasih rumus yang sederhana. Sebetulnya versi untuk rumus VLOOKUP dan if itu sangat banyak sekali ya, tetapi karena kalian masih kelas 10, belajar yang basic saja ya. Nah, kemudian dari neraca lajur ya sudah, kamu tinggal menyusun yang namanya laporan keuangan. Di sheet berikutnya klik tanda tambah ya, ini diklik 2 kali, dikasih keterangan laba rugi LR ya. Kamu buat laporan laba rugi di sini ya. Di sini laporan laba rugi ya, salon barokah per 31 Juli 2022. Kemudian di sini langkah pertama adalah pendapatan jasa. Ya. Pendapatan jasanya berapa? Kita taruh di kolom E ya. Nah, kamu lihat di sini. Nah, ini 152. Kamu copy ya. Kamu copy, kamu paste value. Klik tanda kanan ya. Lalu ini di paste value. Seperti ini. Terus ini dikurangi beban-beban ya. Dikurangi beban-beban usaha titik 2. Ada apa saja? Ada beban gaji. Supaya kamu nggak kelamaan, tinggal copy saja di neraca lajurnya. Ini copy ya. Nah, copy gini ya. Klik value. Nah, seperti ini. Lalu ini beban-bebannya ya, di copy saja biar nggak kelamaan. Klik value di sini ya. Nah, tujuannya apa kok ditaruh di situ? Supaya kita bisa memisahkan jumlah beban dan pendapatan ya. Di sini kita jumlah, kita taruh di sini. Kita set ini total beban usaha. Nah, seperti ini. Kita geser ke sini. Nah, totalnya ini kita pakai sum ya, sama dengan sum
buka kurung, ini kita blok, tutup kurung. Nah, lalu di sini laba bersih. Nah, laba bersih berarti tinggal dikurangi sama dengan sum, buka kurung, ini ya, dikurangi ini, tutup kurung. Nah, laba bersihnya harus sama dengan selisih yang ada di neraca lajur. Kita lihat ini 37.080.000, 37.080.000. Nah, untuk laporan laba bersih sudah selesai, kita rapikan ya. Kayak tadi kita rapikan. Ini kita tebalin, lalu diberi ada seperti ini ya. Nah, laba rugi sudah. Nah, selanjutnya kamu buka sheet baru lagi, yaitu ekuitas atau laporan perubahan modal, LPE ya, panjangannya ya, LPE ya, atau ekuitas gitu aja ya, ekuitas. Janganlah laporan perubahan modal, laporan perubahan modal, LPM ya. Nah, rumusnya sama, laporan perubahan modal Salon Barokah per 31 Juli 2022. Rumusnya sama seperti yang kamu kerjakan. Yang pertama adalah modal awal. Nah, kita lihat, kita cek modal awalnya berapa. Modal awalnya di neraca saldo awal dong, ini ya, 150 juta. 150 juta. Oke, nah kemudian setelah modal awal apa ya, maaf ya, ada sekilas info dari saya telepon ya. Kita lanjut. Nah, setelah modal awal apa? Kita tambahkan dengan labanya, laba bersihnya. Laba bersihnya tadi adalah 37 juta 80. Ya. Ini kita ganti rupiah ya. Kemudian dikurangi prefer. Prefernya 20 juta ya. Prefer. Pakai tanda minus 20 juta boleh, atau langsung 20 juta seperti ini juga boleh ya. Nah, ini dikurangkan, ini adalah penambahan modal, penambahan modal awal ya. Penambahan modal awalnya senilai berapa? Sama dengan sum buka kurung 37 dikurangi 20 tutup kurung. Nah, modal akhirnya jadi berapa? Modal akhir yaitu ditambah sama dengan sum, langsung saja. Nah, seperti ini. Oke, selesai. Ya. Ini kita kecilkan aja yang sini. Ya. Ini kita seperti ini. Kita blok. Nah, ini judulnya kita merger biar posisinya di tengah seperti ini ya. Oke. Lalu kita blok. Oke, selesai. Jadi tadi laporan laba rugi sudah kita hitung, yaitu 37 juta 80.080.000, laporan beban modal atau ekuitas yaitu senilai 167 juta 80.000. Kemudian untuk
laporan terakhir adalah neraca, ya. Laporan neraca itu sama seperti yang kalian buat, ada sisi aktiva dan sisi pasifannya ya. Ya, kamu buat judulnya dulu, neraca seperti ini ya. Nah, di sheet-nya, kemudian di kolom A, ya, neraca seperti ini, Salon Barokah per 31 Juli 2022. Oke. Nah, untuk kolom neraca ini mau sekitar 5 ya. Nah, di sini ada aktiva, kemudian ini pasifa. Oke. Nah, aktivanya apa saja? Aktiva. Nah, ini ya. Nah, ini kita copy. Lalu kita paste seperti ini. Oke. Kemudian untuk pasifannya ini ya. Kita copy, kita paste di sini. Ini modal agak ke bawah sini ya. Oke. Lalu untuk peralatannya jangan lupa, sudah ya untuk peralatan. Oke, ini juga di bawah ya. Di sebelah sini. Nah, kemudian ini adalah kelompok aktiva tetap. Nah, harus diberi keterangan terpisah ya. Nah, manual saja, diketik manual. Nah, seperti ini. Di blok. Yang ini modal. Kemudian yang ini adalah kewajiban lancar. Oke. Nah, sekarang kita lihat di neraca lajur untuk kolom kas sampai dengan sewa itu kita blok ya. Kita blok. Lalu kita taruh di sini. Nah, kemudian peralatannya 127 ya. Nah, untuk akumulasi penyusutannya 10.620. Berapa? Oh, 50.620. Nah, 50.620. Nah, ini kita rapikan. Ya. Nah, di sini diberi keterangan total aktiva lancar. Lalu di sini total aktiva tetap. Lalu di bawahnya total aktiva. Nah, kayak gini ya. Oke. Ini agak kita spasi ya, mendorong ke tengah ya, biar rapi. Nah, ini basic sekali ya. Di sini akan ada keterangan total kewajiban lancar, kita spasi, kemudian ini bisa pas. Di sini total modal. Nah, ini total kewajiban dan modal. Ini kita buat seperti ini. Ini di zoom ya, sama dengan zoom, buka kurung. Ini yang kita blok, tutup kurung. Nah, ini pun juga sama demikian. Lalu ini di total semua, zoom. Ini juga itu sama. Nah, ini
neracanya ya. Nah, modal yang kita pakai adalah ini ya, modal akhir ya, copy value. Nah, ini atau kalau paling enggak gini lah. Nah, sisi aktiva dan sisi pasiva harus sama sehingga nanti ketika dikurangi nanti 0 ya. Nah, ini kita perlebar. Nah, ini kita merger biar posisi di tengah-tengah, ini juga seperti tadi ya. Kita merger. Kewajiban dan ekuitas. Ya. Oke, sudah selesai. Hanya ini saja yang nanti kalian kerjakan di UKK level ya. Pertama kalian akan transfer soal. Soal akan saya kirim ya lewat WA. Kemudian kalian siapkan flash disk. Bagi yang tidak punya flash disk silakan pinjam. Kalau mau beli yang murah saja ya. Murah, yang paling murah itu kalau nggak salah sekitar 25-30 ada ya, hanya untuk copy data kecil ya. Atau kalau kamu tidak mau pakai flash disk, cara yang paling murah meriah tanpa harus membeli flash disk ya, kamu bisa menggunakan unduh di WA. Nah, nanti akan ibu tuntun di mana di lab nanti akan ada wifi ya, sehingga kamu akan memunculkan WA-mu di komputer, laptop atau PC yang ada di lab, lalu kamu unduh ya. Jadi kamu main pulsa sehingga nggak perlu pakai flash disk. Seperti itu juga lebih praktis ya. Kita lihat saja nanti yang mau bawa flash disk silakan, yang menggunakan unduh lewat WA juga bisa. Kalau misalnya wifi-nya bermasalah nanti segera nanti disampaikan ya biar dipersiapkan, oke? Atau mungkin nanti ada di antara kalian yang punya pulsa, tentunya harus punya pulsa dong ya, dinyalakan hotspotnya ya, dinyalakan hotspotnya sehingga hanya untuk mentransfer soal saja ya, nggak butuh banyak, oke? Nah, setelah kamu mendapatkan transfer soal seperti ini, dibaca dulu ya, dibaca dulu terus disimak khususnya data penyesuaian ya. Lalu ini saya di kuning-kuning di sini adalah rumusnya. Nanti saya akan delete ya. Saya akan delete, kamu hitung sendiri nanti ya. Sehingga di sini nanti akan ada kemudahan ketika kamu menjurnal. Contoh seperti ini. Beban perlengkapan pada perlengkapan tidak tahu jawabannya ya. Diketik di kotak dialog ya. Nah, nanti disimak baik-baik, didengarkan, diikuti baik-baik, pelan-pelan ya. Cara ibu mengerjakan supaya kamu mengerti ya. Oke anak-anak, sekian video dari ibu ya. Silakan belajar, ini disimak baik-baik ya rumus-rumusnya ya. Insya Allah kalian bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.